Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan, nama saya Sandi Guntur, NPM 1711000130 dari Legural B 5C. Dan pada kesempatan ini saya akan memaparkan sedikit tentang tugas observasi ke lapangan, yakni dengan melakukan tinjauan tentang UMKM di masyarakat itu sendiri. Dan kebetulan saya membawakan salah satu contoh dari UMKM-nya yaitu dengan bubble bubble ya, minuman yang kayak ada bola-bolanya itu. Dan namanya itu sendiri yaitu Bubble Soulmate Extreme, dan mari kita kupas bersama dengan analisis SWOT itu. Dan profil Bubble Soulmate Extreme tersebut sejak awal mula menjamurnya berbagai jenis olahan minuman, rasa di lingkungan masyarakat. Mungkin saya langsung tinjau kepada pemiliknya ya, yakni Andri. Jadi Andri itu membuka usahanya sendiri yaitu berkat inisiatif yang mungkin belakangan itu sedang gila-gilanya itu minuman bubble drink itu. Dan Andri tersebut merintis usahanya yaitu dengan UMKM, bisa disebutkan UMKM Bubble Drink Soulmate Extreme, mulai membangunnya dan menekuni bidang usaha itu sekitar tahun 2013 lalu. Mungkin Andri sebagai pemegang usaha ini sedikit demi sedikit mulai menjalankan usahanya dan mengikuti tren kuliner pada zamannya dulu. Tapi alhamdulillah mungkin berkat ketekunannya itu, usaha bubble drink-nya itu bertahan dan berkembang sampai sekarang. Dan mungkin belum keluar daerah sih, tapi setidaknya bisa mampu bertahan di daerahnya sendiri. Dan mungkin sekitar kita merajuk ke analisis SWOT-nya tersebut ya. Dan yang pertama saya identifikasi faktor-faktor strategis internalnya, yaitu dari segi kekuatan atau strength. Yang pertama yang dimiliki bubble drink Soulmate Extreme itu yaitu harga terjangkau. Di kantong pas-pasan lah, seperti saya mungkin. Dan yang kedua mungkin branding sudah kuat karena tersebar di seluruh daerah Garut. Dan ketiga, produk yang unik dan banyak digandrungi kaum milenial. Dan yang keempat, mudah didapat. Dan 5, ini cepat disajikan. Dan 6, tampilan kemasan yang nyentrik. Sedikit dibaluti dengan kata bijak, cinta, atau tatih tayang lah. Yang penting tren pada zamannya gitu. Dan yang ketujuh, dapat diterima di berbagai kalangan anak muda ataupun tua. Dan kedelapan, saya kan mengambil 8, menggunakan bahan alami tanpa kimia. Dan faktor strategis internal yang kedua yaitu kelemahan atau bisa dikatakan weakness. Pertama, produk yang masih jarang berinovasi dengan resep-resep baru. Dan kedua, antrian banyak dan tidak terkendali. Ketiga, pelayanan tempat kurang. Karena tidak ada wifi, ya tahulah zaman anak sekarang mungkin. Bari nongkrong-nongkrong manja, apalagi mana. Dan keempat, tidak mumpuni karena tidak ada tempat hangout bersantai. Kelima, franchise cost atau harga sewa waralaba masih mahal. Dan yang keenam, waktu penjualan tidak 24 jam. Karena kan orang sekarang itu adalah tidak hanya siang, mungkin malam juga masih ada. Dan yang ketujuh, pemasaran kurang luas, hanya mencakup daerahnya sendiri. Dan yang terakhir 8, teknik promosi dan penjualan masih kurang. Dan dari segi SWOT itu saya membahas lagi identifikasi faktor-faktor strategis dari luar atau eksternal. Ada yang bisa disebut katakan peluang atau opportunity. Yang pertama, kaula muda yang mencari produk happening. Kedua, lokasi penjualan strategis dekat dengan masyarakat. Dan yang ketiga, rasa produk familiar dapat diterima di semua kalangan masyarakat. Keempat, mampu menjawab permintaan tren minuman internasional atau bisa disebutkan zaman now lah. Dan yang kelima, minuman yang memang sudah tren dan eksis pada saat ini. Dan keenam, produk sehat nikmat menyegarkan. Ketujuh, produk murah dibandingkan. Mungkin dengan disaingannya, misalnya ya bisa dikatakan ada Tekun, ataupun bubble drink yang lain-lainnya lah. Dan kedelapan, produk halal dapat diterima di penduduk yang mayoritas seperti kita yaitu Islam.
Dan identifikasi faktor-faktor strategis eksternal juga yang disebut dengan threat atau ancaman. Yang pertama, ancaman pertama, kompetitor dengan produk yang sama, itu pasti, sudah ada. Jelas itu. Dan kedua, isu-isu malnutrisi yang sering menyerang produk cepat saji. Jadi mindset orang itu, wah bisa dijelekan lah gitu. Dan ketiga, inovasi produk kurang cepat membuat kompetitor mencari celah untuk berinovasi. Dan yang keempat, hilang kepercayaan konsumen karena produk yang dirasakan. Itu sudah jelas mungkin faktor kebosanannya, nggak tahu entahlah gimana. Dan yang kelima, adanya produk pesaing yang lebih murah. Ini sudah murah, pasti ada yang lebih murah lagi. Realitanya seperti begitu. Dan yang keenam, termakan oleh tren kemajuan zaman. Jadi kuno lah, istilahnya kudet gitu. Ketujuh, resiko komplain atau keluhan orang terhadap suatu produk tersebut. Dan yang terakhir, kedelapan, kebosanan orang terhadap produk tersebut. Ya, silakan untuk dilanjutkan oleh saudara Bapak Jerry. Baik, terima kasih Kang Sandi. Mungkin saya lanjut ke tabel matrik profil kompetitor. Kebetulan kompetitor kita dipilih itu tabel tekun. Adapun dari tabel tersebut ini ada beberapa ranking ataupun bobot skor yang ada plus minus dari produk yang soulmate ini. Kesimpulannya pun berdasarkan hasil perhitungan identifikasi, berdasarkan tabel metrik profil kompetensi di sini, jelas bahwa produk Bubble Ring Soulmate Extreme lebih unggul dan laku di pasaran dibandingkan produk yang sama. Karena data tersebut dapat berdasarkan hasil identifikasi di lapangan dan juga perhitungan tabel metrik kompetitor. Baik, ini untuk tabel metriknya. Jadi ada beberapa yang plusnya itu dari harga, yang kedua dari promosi, yang ketiga lokasi dan prosesnya. Next, adapun ini untuk evaluasi EPAS, eksternal faktor analisa strategi. Kita dari 8 penilaian ini ke 4 untuk skornya semuanya. Dan untuk kelemahan ini yang paling unggul itu dari lokasi strategis dan lingkungan fisik. Untuk analisa dari segi IFAS atau internal faktor analisa strategi, kita unggul di harga produk tersebut unggul di harga, produk, dan SDM. Adapun untuk ancamannya yang paling besar itu skornya dari proses, mungkin karena banyaknya pesaing. Jadi prosesnya kita harus lebih detail lagi, mungkin lebih tekun lagi lah. Next, ini untuk tabel matrik S menurut SWOT. Dari matrik tersebut kita bisa mengidentifikasi menurut pemanfaatan potensi untuk meraih peluang. Yang pertama, mengambil kesempatan memperluas distribusi penjualan produk. Yang kedua, membuat variasi rasa baru mengikuti tren setiap zamannya. Jadi kita jangan ketinggalan dari produk-produk lain atau pesaing. Dan dari WO atau mengatasi kelemahan untuk meraih peluang, kita memanfaatkan produk yang masih jarang berinovasi dengan resep-resep baru. Jadi ada produk-produk baru mungkin yang mungkin produk tersebut harus lebih ditingkatkan. Adapun untuk ST memanfaatkan produk untuk menghadapi ancaman, produk tersebut mempertahankan kualitas dan harga agar tetap menjadi pilihan masyarakat dengan tetap menjaga kepercayaan produk
Jadi tidak jangan mengecewakan, mungkin intinya jangan mengecewakan pelanggan. Yang selanjutnya yang WT meminimalkan kelemahan untuk menghadapi ancaman. Membuat produk lebih baik lagi didasari pada keinginan konsumen. Jadi kita juga harus menilai kemauan konsumen tuh apa dari masa ke masa. Baik, untuk ini ada diagram SOT dari hasil penilaian yang tadi dari internal maupun eksternal, dari sisi peluang, kekuatan, ataupun ancaman, ataupun kelemahan, mungkin dari produk tersebut itu peluangnya lebih banyak ke strategi pemanfaatan peluang daripada strategi agresif, strategi deverifikasi, ataupun strategi bertahan. Jadi yang lebih banyak itu melihat peluang-peluang pasar. Konsumen mau apa ataupun keinginannya konsumen tersebut. Baik, kita langsung aja ke kesimpulan. Yang pertama, jadi berdasarkan matrik atau diagram SWOT ini, perusahaan tersebut menghadapi peluang pasar yang sangat besar, tetapi di lain pihak perusahaan menghadapi beberapa kendala ataupun kelemahan internal. Yang kedua, melakukan usaha eksternal juga perlu meminimalisasi masalah-masalah internal. Yang kedua, yang selanjutnya, berkreasi dan berinovasi wajib dituntut bagi seorang wirausaha. Jadi lebih berkreatif lagi dan berinovasi lagi di masa yang akan datang. Dan yang terakhir, yang paling penting itu dari usaha itu mental. Jangan lihat yang positifnya aja atau yang negatifnya aja, tetapi kita harus lihat ke depan. Next, untuk saran berdasarkan hasil penelitian pembahasan keseimbangan di atas, penulis memberikan saran untuk bertujuan untuk meningkatkan jiwa wirausaha seseorang, yaitu sebagai berikut, yaitu faktor mental yang tadi kita utarakan. Faktor mental itu paling utama, karena mental itu kalau kita lihat bagaimana kita tidak ada yang beli ataupun usaha yang lain maju, kita biasanya drop. Ya, itu mental usaha kita harus pupukkan paling utama. Terus yang selanjutnya, sebagai pengusaha atau pemilik bisnis, Anda harus mengkoordinasi dan mengikuti tren. Ya, itu benar, tren. Jadi kita harus mengikuti tren di masa-masa yang akan datang ataupun yang berjalan saat ini. Yang selanjutnya, masa pandemik merupakan waktu yang tepat untuk menjadi inovatif guna mencari cara baru menjangkau konsumen lewat bantuan teknologi. Betul, itu menurut bantuan teknologi kita bisa seperti Gojek, ataupun kita bisa antar langsung dengan pesanan pelanggan tersebut dengan tidak merugikan pelanggan atau menguntungkan pelanggan. Mungkin itu singkat penjelasan dari kita, Kang Sandi, maupun dari saya sebagai rekan Kang Sandi, Jerry Sutardi. Mohon minta arahan dan bimbingannya kepada Pak Dadang, mungkin selaku pengajar kita di pemasaran 2. Mungkin itu, terima kasih. Izin ditutup ya Kang Sani ya, kita tutup aja ya. Iya, silakan. Iya, tutup aja. Dan salam juga buat Pak Dadang selaku pembimbing kami mungkin di mata kuliah manajemen pemasaran 2 ini. Baik, terima kasih. Nah, itu ya. Limit. Baik, mungkin kita tutup aja Kang Sandi ya. Terima kasih. Mungkin
Ya, siap, siap. Ya, terima kasih juga Pak Jerry. Siap. Mudah-mudahan dari presentasi kita menjadi intinya jadi pengetahuan buat saya sendiri sama Kang Sandi, umumnya buat semua. Terima kasih. Saya tutup. Pak Iya, Widayah. iya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Izin lab ya, Kang Sandi. Iya, lab juga.